perjalanan hukum kasus perdata yang diajukan oleh Lisa Mariana melawan Ridwan Kamil mencapai titik kritis. Pengadilan Negeri Bandung baru-baru ini telah mengeluarkan amar putusan yang menyatakan menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana, termasuk tuntutan hak identitas anak dan kerugian material serta imaterial sebesar 16,6 miliar rupiah. Penolakan total ini menempatkan nasib Lisa Mariana di ujung tanduk. Ia kini menghadapi pilihan yang sulit, menerima putusan dan mengakhiri konflik, atau mengajukan upaya hukum banding. Pilihan kedua bahkan memiliki risiko besar, mengingat kuasa hukumnya sendiri, Markus Nababan, telah mengancam akan mundur dari penanganan kasus jika Lisa Mariana bersikukuh untuk banding. Di sisi lain, Ridwan Kamil memberikan respons yang tegas dan lugas. Ia mengapresiasi hasil putusan hakim dan meminta Lisa Mariana untuk sudahi kasus ini tanpa drama lebih lanjut, termasuk permintaan untuk tes DNA ulang. Untuk mengetahui sederet fakta baru terkait itu semua, maka inilah 5 fakta baru terkait kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil, versi Cumi Top 5. Pertarungan hukum perdata antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung resmi berakhir dengan penolakan menyeluruh. Majelis Hakim PN Bandung menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Lisa Mariana, yang menuntut kerugian material dan imaterial senilai total 16,6 miliar rupiah. Penolakan ini didasarkan pada hasil tes DNA yang sebelumnya membuktikan tidak adanya hubungan biologis antara Ridwan Kamil dan anak dari Lisa Mariana. Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Jadi kalau dari kami, finalisasi dari kuasa hukum perdata bahwa gugatan ini sudah selesai. Dan juga seperti kita ketahui, mungkin bukan ranah kami menjelaskan karena Lisa Mariana juga dan Bapak Ridwan Kamil sudah melakukan tes DNA ya di Barreskrim Polri. Jadi putusan yang kami bacakan hari ini nanti kami share dan ada juga di e-court Mahkamah Agung bahwa seluruh gugatan baik dari Lisa Mariana, gugatan balik dari Bapak Ridwan Kamil ke Lisa Mariana, dan gugatan penggugat intervensi juga seluruhnya ditolak. Namun, drama pengadilan tidak berhenti di sana. Ridwan Kamil yang mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi yang dikabarkan mencapai 100 miliar rupiah. Dalam amar putusan yang dibacakan, hakim menyatakan bahwa gugatan balik yang diajukan oleh pihak Ridwan Kamil juga turut ditolak. Keputusan ini menciptakan hasil yang imbang di meja hijau, di mana tidak ada satupun pihak yang berhasil memenangkan tuntutan finansial mereka. Pertama, terkait dengan hak identitas anak, terkait dengan ingin pengakuan Pak Ridwan Kamil mengenai ZA adalah anak kandungnya. Itu ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim, baik juga mengenai tuntutan ganti rugi material dan imaterial itu juga ditolak. Kemudian mengenai sita juga rumahnya ditolak, seluruhnya ditolak. Nah, alasan utama ditolak yang kami baca di dalam putusan tersebut adalah mengenai adanya bukti hasil tes DNA yang menyatakan RK dan ZA anaknya Lisa Mariana itu tidak identik atau non-identik. Itu salah satu yang menjadi fakta hukum yang paling sempurna yang dijadikan dasar oleh pihak majelis hakim memutuskan untuk menolak. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil bahwa Pak Ridwan Kamil mengapresiasi putusan ini karena memang dari awal kami optimis bahwa gugatan Lisa Mariana ditolak. Nah, tinggal kami diminta untuk fokus mengawal yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Setelah gugatan perdata yang diajukan oleh Lisa Mariana ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung, kasus ini kembali mencuat dengan nasib serupa menimpa pria yang mengklaim sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana, Revelino Tuasi. Seperti diketahui, Revelino sebelumnya mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Melalui gugatan intervensi tersebut,
Revelino secara tidak langsung mengakui dirinya adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Namun, dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim PN Bandung, gugatan tersebut juga tidak membuahkan hasil. Hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan intervensi yang diajukan oleh Revelino Tuasi. Lantas seperti apa respon pihak Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil atas hasil tersebut? Ditolak kan? Ditolak juga. Jadi tidak ada satupun gugatan yang diterima. Mungkin tambahan sedikit terkaitnya penggugat intervensi, ya kan, ketika hadir pada saat memang kita melakukan gugatan. Nah, mungkin inilah kesempatan dari penggugat intervensi untuk menunjukkan itikat baiknya. Silakan bahwa dalam persidangan sampai akhir pun mereka mengakui bahwa anak itu kan memang anak mereka gitu saat itu kan. Nah, mungkin ya silakan aja gitu loh, bahwa memang kalau memang itu memang anak dari penggugat intervensi, silakan aja untuk menghubungi saudara Lisa seperti apa ya, tinggal secara pribadi mereka lah gitu sih. Jangan sampai pada saat memang gugatan ini nongol baru mereka mencari, seolah-olah ingin mencari panggung gitu loh. Saat ini kita sudah selesai, silakan langsung ke Ibu Lisanya langsung. Memang gugatan ini ditolak seluruhnya, baik dari pihak Revalino juga ditolak karena menurut Majelis Hakim tidak ada fakta hukum seperti hasil tes DNA. Kan Revalino kan menuntut bahwa itu adalah anaknya, tapi memang kembali lagi Majelis Hakim itu kan melihat fakta hukum. Apa itu fakta hukumnya? Hasil tes DNA, karena itu tidak ada yang ditolak seluruhnya. Meskipun hasil tes DNA telah menjadi dasar penolakan, Lisa Mariana kini tengah mempertimbangkan secara serius untuk menempuh upaya hukum banding. Ya, pihak Lisa Mariana menyatakan bahwa mereka memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan langkah selanjutnya. Apakah sudah ada diskus untuk kelanjutannya seperti apa, Bang? Sejauh ini kami sudah laporkan ke Bu Lisa. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika Ibu terima, ya berarti Ibu terima dengan putusan ini. Jika Ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan kalau secara hukum acara ada waktu 14 hari sebelum ini inkrah secara hukum. Menanggapi rencana tersebut, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim memberikan respons yang tegas dan lugas. Lantas seperti apa respon pihak Ridwan Kamil atas rencana banding Lisa Mariana? Pak, kalau dari Lisa mau ambil langkah-langkah hukum lainnya perihal putusan yang di Bandung seperti apa? Ya, kalau dia mau ngambil langkah hukum banding ya silakan saja. Tapi untuk apa? Kan gitu. Karena kan sudah selesai ya. Jadi saya kira Lisa Mariana berbesar hati saja menerima putusan itu. Toh sudah ada hasilnya yang berkepastian hukum terkait dengan hasil tes DNA. Jadi ya saya sih berharap Lisa Mariana legowo saja menerima putusan dari Pengadilan Negeri Bandung, karena itu sudah ada dan sudah dibuktikan. Tinggal Lisa Mariana fokus untuk menghadapi dua tuntutan dakwaan ke depan, yakni mengenai pencemaran nama baik dan adanya video sur atau video porno yang ada di Polda Jawa Barat. Saya kira cukup Lisa Mariana konsentrasi di situ saja. Markus Nababan secara terbuka mendesak kliennya untuk menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Menurutnya, putusan yang menolak seluruh tuntutan tersebut harus dijadikan pertimbangan akhir. Lebih lanjut, Markus Nababan memberikan peringatan keras. Ia menyatakan siap mundur atau meninggalkan kasus tersebut jika Lisa Mariana tetap memilih untuk mengajukan upaya hukum banding. Ancamannya ini menunjukkan bahwa tim kuasa hukum melihat kecilnya peluang untuk memenangkan perkara di tingkat pengadilan tinggi setelah kegagalan total di tingkat PN. Lantas seperti apa pernyataan tegas Markus Nababan? Tetap abang kawal atau abang
saya tidak untuk kami menolak gitu. Jadi kan tadi kan tanya pendapatnya apa. Kalau kami berpandangan hukum bahwa ya mungkin saya kan boleh berpendapat dong, sudah keluar tes DNA ya sudah legowo aja gitu loh. Tapi kalau dari kami sudah secara prinsip tidak mau lagi mengawal sampai dibanding. Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya hukum banding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Dong. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Sudah keluar kok tes DNA. Jadi kalau misalkan nanti dia mau upaya hukum lain ya terserah. Cuman kalau dari kami pribadi, kami sudah tidak mau lagi pegang dibanding. Karena kita kan lawyer punya karakter masing-masing dan secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum banding. Tapi itu hak hukum dia. Mungkin dia pakai lawyer siapapun ya itu hak dia. Tapi kalau dari kami finalisasi sudah bertanggung jawab sampai putusan ini keluar. Di Pengadilan Negeri. Sampai sini aja ya. Saya untuk dari law firm Markus Nababan cukup sampai Pengadilan Negeri. Jikapun nanti Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum lain, ya silakan. Itu adalah hak hukumnya dia. Setelah Pengadilan Negeri Bandung menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana, pihak Ridwan Kamil menyampaikan apresiasi tinggi terhadap putusan majelis hakim. Ridwan Kamil, melalui keterangannya, menegaskan bahwa hasil putusan PN Bandung sudah adil dan berdasarkan fakta hukum, terutama setelah tes DNA membuktikan tidak adanya hubungan biologis antara dirinya dan anak dari Lisa Mariana. Menyikapi perkembangan tersebut, Ridwan Kamil secara terbuka meminta Lisa Mariana untuk menyudahi kasus ini dan menerima keputusan yang telah ditetapkan. Ia berharap agar tidak ada lagi upaya hukum lanjutan, seperti banding, yang hanya akan memperpanjang konflik. Dan Pak RK juga mengapresiasi, mengucap syukur atas putusan tersebut dan ini sudah selesai dengan baik. Nah, dengan adanya penolakan ini, maka menurut kami ya sudah berakhir secara hukum, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun bahwa ZA itu memang bukan anak Pak Ridwan Kamil. Jelas itu adalah kepastian hukum yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Mungkin sebelumnya selalu menyatakan ingin DNA lagi, tes DNA lagi Kan seperti apa? DNA itu sudah tidak bisa lagi. Karena kan DNA itu sudah dilakukan secara profesional, secara SOP dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yakni Laboratorium Prokes Mabes Polri kemarin. Jadi untuk apa? Kan itu juga menjadi kemarin juga saksi ahli menyatakan juga kalau mengajukan tes DNA, lalu dasar hukumnya menggunakan yang hasil tes DNA itu seperti apa, kan tidak bisa juga digunakan di Indonesia, kan begitu. Nah, termasuk juga kan penyidik ini kan berpatok kepada hasil yang sudah mereka tunjuk laboratorium Deweskes untuk meneliti dan memeriksa DNA tersebut, dan itu secara resmi sudah disampaikan gitu, dan hasilnya sudah ada, dan itu menjadi patokan resmi pihak penyidik dan jaksa untuk menuntut Lisa Mariana karena memang ada dugaan pencalonan nama baik dan informasi bohong yang disampaikan ke publik gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.